Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dalam kita masih bergabung lagi dalam majelis ilmu untuk sesi tanya jawab tentang penyakit hati. Monggo kalau ada yang mau bertanya tentang penyakit hati yang sudah disampaikan tadi oleh Nyai, monggo. Ya, mungkin Bu Nuri, monggo Bu Nuri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sudah Bu Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah Bu Nyai, begitu banyaknya virus dalam hati ya Bu Nyai. Ya Allah, sampai likuran, bahkan mungkin kalau lebih dipuliti lagi lebih banyak. Yang saya tanyakan Bu Nyai, Masya Allah, kadang-kadang itu bisa nggak sengaja atau nggak tersadari atau disadari bahwa apa yang dilakukan itu merupakan virus hati. Itu bagaimana Bu Nyai? Katakanlah misalnya dalam hal penampilan Bu Nyai. Kalau menurut orang itu misalnya, atau katakanlah menurut saya itu biasa-biasa saja, kemudian ternyata yang melihat tidak biasa, apakah itu sudah terkategori dalam pamer Bu Nyai? Misalnya seperti itu contoh satu. Kemudian berbicara Bu Nyai, kalau misalnya ada yang mengatakan itu, misalnya ada yang mengatakan iku wis anu, iku wis ciri wanci, atau mungkin apa istilahnya kalau orang Jawa itu bilang wis teko ya dari sononya gitu punya ini watak tidak bisa dirubah, watuk bisa diobati misalnya punya yang seperti itu kan. Kalau dari 1 sampai sekian likur tadi itu kan termasuk virus hati, penyakit hati. Nah itu yang seperti itu akhirnya menjadi samar Bu Nyai. Saya sendiri, ya Allah, itu apakah dari 1 sampai 20 berapa ini menjadikan satu saya ada virus dalam hati saya. Itu pripun Bu Nyai, yang kalau misalnya tanpa disadari, tanpa dimengerti, atau mungkin yang dilakukan itu menjadikan satu sikap atau menjadi ria atau menjadi kesannya sombong atau kesannya bermegah-megahan, minta dipuji atau biar dilihat seseorang. Nah, itu pripun punya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya untuk menghindari itu semua, zikirnya ini punya sebanyak-banyaknya itu yang mana supaya khususon untuk hati ini yang segumpal darah yang namanya hati itu menjadi jernih, bening, terisi dengan nutrisi yang positif tadi, sehingga ketawaduannya menjadi muncul atau menjadi cahaya di dalam kehidupan dia sehari-hari. Setidaknya menjadi selalu menyenangkan orang. Nah, nanti senyum-senyum salah-salah dikira macam-macam lagi. Misalnya seperti itu punya. Pripun punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa kita sadari dalam kehidupan kita terjangkit virus-virus hati. Virus itu adalah penyakit yang bisa menggerogoti, menghabiskan pahala amal. Apa itu yang pamer, ada itu yang bermegah-megahan, macam-macam itu, Masya Allah. Kalau kita tidak berniat, lalu kita salah, Allah Maha tahu. Kita pakai baju itu bukan niat pamer, dia mensyukuri kan Allah ngasih saya ini dipakai. Orang bilang, oh pamer. Itu orang yang menuduh. Kalau hati kita nggak pamer, maka Allah tahu hati kita bersih, ada penyakitnya, nggak tindak dengan pamer. Tapi kalau dalam hati, aku tak enggak iki, wong cek ragu iki, wah, ditanya mah ada pamer.
Lalu bagaimana kalau tanpa terasa itu menghinggapi kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka setiap saat Allah menyuruh kita taubatan nasuha. Taubatan menyesal, nasuha yang besar. Menyesal kan kata menyadari itu enggak menyadari. Makanya minta maaf itu dari apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Apa yang kita sengaja dan apa yang kita nggak sengaja. Karena lebih banyak nggak tahu daripada yang tahu kita ya. Yang penyakit cuma itu kan kita nggak menyadari, itu kita nggak tahu ya, sombong, membanggakan diri itu kan kita nggak menyadari. Maka minta ampun kepada Allah dari semua kesalahan yang kita sadari dan yang kita tidak sadari. Setiap saat ada berupa sholat tobat, berupa istighfar, berupa apa lagi, semua zikir itu adalah bermaksud kita kembali kepada Allah. Bertobat siap taat. Lah tobat kalau itu kepada manusia kan minta maaf kepada manusia itu kalau menggunjing, adu domba itu minta maaf pada yang bersangkutan. Tapi kalau kita sendiri ya membanggakan diri, pamerkan kita sendiri. Nah, kita tobat kepada Allah. Jadi ada sifat-sifat penyakit hati itu yang merugikan diri kita sendiri, ada yang juga merugikan orang lain. Seperti menyerang merugikan orang lain, marah merugikan orang lain, menggunjing merugikan orang lain. Tapi kalau kita pamer, kita sum'ah, ingin diberikan kebaikan, kita kan enggak merugikan orang lain. Tapi bisa menjadi habis pahala kita. Gitu. Maka terhadap hal yang kita salah kepada Allah, kita tahu bertenasuh setiap saat, minta dibimbingi Allah, minta dibimbingi Allah. Gitu. Terhadap orang lain yang dirugikan ya harus minta maaf. Itu kan kalau ketemu gimana? Ngerasani orang nggak ketemu. Yang dirasani di TV, orangnya di luar negeri atau di Jakarta, di mana kita nggak ketemu, nggak bisa minta maaf. Maka minta maafnya solusinya nomor 1, doakan orang-orang yang kita zolimi itu. Lalu sodakoi itu kan. Kita doakan semoga semua orang-orang yang aku pernah jelek kepadanya diampuni dosanya oleh Allah. Itu dimintakan ampun, didoakan baik, gitu. Maka kesalahan kita kepada orang yang kita pernah salah padanya dan sebelum sempat minta maaf, Allah akan menghapuskan. Yang kita sendiri kepada Allah, seperti kita mangkel sakit hati kan kepada Allah itu ya, kita ngersulo, gelo, itu kan berarti komplain kepada takdir Allah. Langsung istighfar yang banyak. Gitu. Supaya kita bisa terhindar dari kejelekan akibat dari sifat buruk. Sementara kita sendiri setiap saat supaya berdoa kepada Allah, minta dihindarkan dari penyakit dari Allah, minta dihindarkan dari akhlak yang buruk di Allah. Kemudian untuk menghindarkan zikir yang mana? Gitu. Nabi bersabda, zikir yang paling dicintai oleh Allah dan paling kusukai dan disukai para nabi-nabi dahulu adalah ucapan la ilaha illallah. Sebenarnya kan biasa kan, tapi kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, mohon ampun dan mohon ridho, nyun dolan ngapura. La ke atas, jadi pusat di atas, ditarik ke atas, la ke atas. Ilaha dihunjamkan ke dada kanan, kemudian illallah kecuali Allah dihunjamkan ke dada kiri sambil matur nyun di dolan ngapura. La ilaha illallah tidak ada dan Allah nyun di dolan ngapura. Itu akhirnya kan ke hati. La ilaha illallah, dada kiri di dua jari di bawah puting itu adalah fuad, hati kita di situ. Maka kalau kita bunyi la ilaha illallah dunjamkan ke situ, itu membersihkan hati. Ya, itu membersihkan hati. Sehingga kalau ada apa saja kembali kepada Allah. Allah yang ngatur, Allah nakdirkan, Allah yang mengendaki, nggak apa-apa kehendak Allah dan seterusnya. Terus ada lagi banyak istighfar, ada lagi gini, ya Allah ya nuru ya haqqu ya mubin, ya Allah ya nuru ya haqqu ya mubin, wahai Allah, wahai cahaya, wahai kebenaran, wahai yang menjelaskan, ya Allah ya nuru ya haqqu ya mubin, supaya kita diberi cahaya,
diberi kebenaran, dijelaskan ini loh nggak baik untukmu, hindari gitu. Misalnya kita sombong, kita riya, itu supaya Allah menjelaskan pada kita. Itu Bu Nuri. Nggih. Matur nuwun Bu Nyai. Ya Allah, ya Nuru, ya Hakku, ya Mubin. Oke. Ya Nur, apa tadi? Ya Allah, ya Nur, ya Mubin. Ya Hakku, ya Mubin. Ya Nuru, ya Hakku, ya Nuru, ya Hakku, ya Mubin. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Ya ini mungkin saya yang bertanya dulu sambil Ini Bu Nyai. Oh iya, monggo. Kembali Bu Nyai. Satu lagi Bu Nyai, ada istilah mendolimi dirinya sendiri Bu Nyai. Itu kebalikan dari tadi. Katakanlah misalnya kemudian penampilan kembali lagi ke penampilan. Terus ya istilah Bu Nyai ya. Padahal misalnya kita bisa beli roti seharga 10.000 misalnya, tapi kita beli roti seharga 1.000 misalnya. Itu ada diistilahkan dengan mendolimi dirinya sendiri, itu pripun punya? Ngapunten. Oke. Mendolimi dirinya sendiri itu kalau sekedar makanan, pakaian, minuman itu bukan mendolimi, bukan sampai pada batas mendolimi. Mendolimi sendiri itu kalau akibatnya fatal. Kita nggak sholat lalu masuk neraka, lah itu mendolimi dirinya sendiri. Kita menggunjing kalau kita masuk neraka itu mendolimi diri sendiri. Ya, mendolimi orang lain diri sendiri. Tapi kalau kita bisa makan, bisa beli makan 10.000, tapi kita beli yang 1.000 aja. Kalau dalam hatinya saya cukup ini, nanti yang lain untuk haji, untuk sedekah, untuk jalan, untuk apa, itu kan baik. Itu bukan mendolimi diri sendiri. Itu merasa cukup dengan yang dia sudah cukup. Kalau niatnya baik maka menjadi baik. Tapi yang kalau dia bisa makan 10.000, dia makan 1.000, tapi uangnya kumpulkan untuk mencapai ambisi nafsunya, lah itu ya nggak bagus. Dia makannya nggak bergizi sampai gampang sakit, sementara uangnya dikumpulkan untuk beli mobil supaya bisa nah itu juga nggak baik, itu mendolimi diri sendiri. Benar-benar itu kalau dia sakit, kalau dia dapat dosa, kalau dia mendapatkan marah Allah itu. Kalau niatnya buruk mendolimi diri sendiri, kalau yang baik gitu ya. Monggo, Ibu ada yang bertanya? Sambil nunggu barangkali saya yang bertanya punya. Kadang dalam suatu rapat atau pertemuan itu ada ya kadang-kadang kan kita berbeda pendapat begitu. Nah, kadang tidak terasa, kadang-kadang juga nada menjadi tinggi seperti itu punya. Nah, itu kata Budi, apakah ini juga termasuk penyakit hati untuk karena dia marah, mungkin menentang karena beda pendapat, itu pribon punya ini supaya bisa hati kita juga menata hati gimana? Bagus. Ketika kita mempertahankan pendapat, menurut saya yang dibilang oleh syariat itu saya benar, tapi ditentukan oleh orang yang justru itu salah, lalu kita ngotot, itu jihad fisabilillah, itu berjuang di jalan Allah, itu mempertahankan kebenaran. Tapi kalau pendapatku dengan dia kurang ajar, gak hormat padaku, lalu dia gebrak-gebrak, dia marah, itu nafsu. Jadi melihat hatinya, tadi itu loh, hati itu apa yang ada pada dalam teko itu yang keluar ya itu gitu kan. Kalau hatinya putih yang keluar ya susu, apa istilah susu ya keluar susu, istilah racun keluar racun. Maka kalau niatnya itu adalah niat untuk mempertahankan kebenaran karena itu benar, kalau nggak aku pertahankan salah semua. Misalnya gini, arisan PKK, jangan lotre. Jangan lotre, kalau lotre dapat ada yang nggak dapat nanti gelo. Sekarang semua aja dapat digilir, tapi urunnya sekian, misalnya 2.000 semua, tapi digilir pertama dapat dan terusnya jadi seperti arisan barang gitu. Itu kan semua dapat, ditentang, nggak seru Bu, nggak tidak kayak tentang. Terus dia terus ngotot, itu memperjuangkan kebenaran.
Ya, itu jihad fisabilillah karena syariat harus ditegakkan. Nah, kalau lote-lote yang gelo itu aku suka kere oleh-oleh. Kan kecewa. Sesuai merupakan contoh kekecewaan itu haram. Itu salah satu contoh ya dalam ada argumentasi lalu dia ngotot ya kan suara keras karena niatnya untuk memperjuangkan agama Allah. Tapi kalau untuk nafsu lah itu kesombongan, itu merasa tinggi lalu merasa dilecehkan tersinggung gitu ya. Jadi hatinya yang menentukan dia menjadi akhlak baik apa buruk wonten. Nggih, matur nuwun Bu Nyai. Nggih. Monggo Bu Afifah, nah Bu Nur Afifah mau bertanya, monggo. Nggih, sampun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Bu Nyai, niki mungkin untuk menambahi dari pertanyaan Bu Asti tadi, Bu Nyai. Kalau seperti ada orang yang misalnya fitnah gitu, Bu Nyai. Terus apakah kita perlu mengklarifikasi atau apa, meskipun itu bukan untuk diri kita sendiri, apakah perlu itu kita jawab, Bu Nyai? Rasanya itu menahan diri seperti itu nggak enak, ngoten Bu Nyai. Mengganjel. Ini loh kalau dibiarkan lama-lama kok malah ngelunjak, berkembang liar, itu informasi yang nggak benar itu Bu Nyai. Apakah itu perlu itu? Memang kadang kita mengakui kita seperti saya ini banyak kesalahan, banyak dosa, banyak khilaf. Tapi kok ya nggak enak kalau dengar suatu yang nggak benar menurut kita. Kalau menurut jenengan bagaimana sikap kita? Terus untuk yang kedua Bu Nyai terkait dengan lotre tadi, kalau seperti door prize itu bagaimana Bu Nyai? Apa diperbolehkan? Apa itu tidak termasuk yang kategori yang jenengan aturkan tadi? Terus kalau misalnya kita itu mulutan, kita memang urunan, terus biasanya kan kita banyak untuk yang ranjukan itu Bu Nyai yang kita mengambil. Itu kebanyakan juga ada yang dapat banyak, ada yang tidak. Itu menyikapi seperti itu bagaimana? Apakah cukup kita bagi rata aja biar semua orang dapat daripada ada yang gelo seperti ini, Bu? Matur nuwun Bu Nyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang fitnah ya, kalau kita tahu fitnah kemudian nggak klarifikasi kok nggak enak rasanya. Kita lihat akibatnya ya. Misalnya fitnah A kepada B. Nah, B itu nggak salah tapi dipersalah-salahkan oleh A. Padahal saya tahu kalau nggak saya sampaikan malah liar itu berita itu misalnya. Maka ada dibolehkan namanya tabayun. Tabayun itu klarifikasi supaya dia menyadari, sudah mengetahui yang salah, yang benar, yang benar. Jadi kita boleh tabayun, klarifikasi. Itu kemarin itu bukan dia ngambil, tapi apa kita yang kita tahu bahwa dia nggak salah itu kita jelaskan tabayun ya. Kita tidak bermaksud apa-apa, tapi bermaksud baiknya supaya tidak semakin merajalela fitnah itu. Itu terjadi ketika Sayyidatina Aisyah kehilangan kalung, lalu dia nyari kalungnya, lalu tertinggal pasukan, tertinggal para sahabat, dia sendiri, lalu dia sendiri nggak ada orang, lalu dia putus asa, lalu ke tempat tidurnya lagi, tertidur limbruk gitu, lalu ada Abu Sofyan itu yang melihat, loh kok ada bunyi di sini, terus langsung monggo, terus diangkut di di kendaraannya itu dibawa itu. Sampai di sana lalu timbul timbul fitnah yang katanya macam-macam itu. Siti Sayyidati Aisyahnya nggak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya diam saja, dia nggak bisa mengelak ya. Tetapi dia hanya bisa menyampaikan Allah yang Maha tahu apa yang saya lakukan. Lah itu tabayun. Tabayun itu ternyata itu yang tabayun Allah sendiri ya, kalau turun ayat itu dalam surat An-Nur itu. Tapi kalau sekarang nggak ada ayat seperti itu, kita tabayun membenarkan mana yang benar mana yang salah karena kita tahu wajib kita tabayun supaya tidak salah paham. Kemudian tentang door prize, kalau bikin orang kecewa maka nggak boleh. Tapi kalau door-nya itu tidak bikin orang kecewa, enggak apa-apa. Misalnya
panitia cari donatur. Donatur kan memberi dengan ikhlas. Lalu donaturnya itu dikasih door prize, lalu yang dapat itu seneng gitu ya. Itu door prize yang tidak mengecewakan. Tapi kalau semua suruh bayar, dapat loh, tuas bayar kalian apa-apa, itu kan ada kecewa. Kemudian mauludan, bikin apa, tuh royoan, itu ya dan dapat banyak, itu tidak benar, itu nggak benar. Sama saja uangnya dihamburkan di piu, royoan itu nggak benar, itu budaya harus dihilangkan. Kalau Nabi tahu itu, aduh jangan gitu, nggak adil, akan mengecewakan orang lain. Karena apa? Karena tidak menundukkan manusia punya martabat sebagai manusia. Manusia dapat kayak ayam aja dicepiur suruh royoan, kan ayam itu ya. Kalau manusia kan seperti Bu Alfa tadi dibagi rata. Kan masih hadiah, berikan tas, lalu di isinya ada ada given yang menarik, semua dapat kan seneng. Itu lebih baik daripada royan yang dapat masih keluar tuh, aku gak oleh diroyok sampai itu kan jadi masya Allah. Apalagi kalau royannya di tinggi itu ya, yang tinggi kan dapat duluan itu, yang pendek-pendek kan nggak dapat itu. Leres. Harus hilangkan. Saya nggak setuju budaya buruk itu, benar buruk. Itu nggak benar. Berikan semua rata, kasih semua given, tas yang cantiknya apa kan semua seneng, semua dapat, semua bahagia. Itu. Oh nggak seru, kurang seru, seru tapi haram ya nggak boleh. Ya, seru tapi haram gitu, kasih semua. Aduh senangnya bagus gitu lah. Oke, tadi senang semua kan yang tempat bebas. Pangapunten Bu Nyai, mungkin saya bisa nambah. Kalau untuk biasanya ada acara tertentu Bu Nyai, terus itu biasanya disebiarkan uang gitu, terus itu juga nggak boleh ya. Terus misalnya ada gerobak maulutan itu Bu Nyai, tumpengnya dikasih amplop semua, nggak boleh tuh Bu Nyai. Apa royaan itu? Saya pernah ke pas Muharram ke sekitar daerah Jogja itu ada kayak gerbek maulid apa gitu Bu Nyai. Ada tumpeng besar, terus setelah itu ya itu orang-orang pada berebut royoan seperti itu Bu Nyai. Itu juga nggak boleh. Dibagi aja, dibikin tumpeng kecil-kecil, tumpeng kecil. Tumpeng sebuah. Oke, jangan gitu. Maksudnya kan seru-seruan, tapi sama yang mengecewakan orang. Karena orang kesempatan tua nggak dapat itu, anak muda-muda dapat banyak karena tuan royok. Iya, terus banyak yang kegenjat juga. Apalagi kalau kita ada bahayanya itu. Jangan, harus dihindar. Jangan adat yang bertentangan dengan syariat harus dihindari. Al-adatu muhakkamah ay la yukhalifu bisyar'i. Adat itu bisa dipakai sebagai dasar hukum kalau tidak bertentangan dengan syarat. Kalau bertentangan nggak boleh. Itu pemimpinnya bisa menghentikan itu. Ya, pemimpinnya bisa menghentikan. Ya, untuk seru-seruan supaya rukun ya, tapi ada bahayanya, ya, ada kecewanya, jangan mengecewakan orang. Kasih semua rata semua, oh senang semua kan. Gitu. Jadi kalau nyebar uang tadi juga nggak boleh ya Bu Nyai? Kalau saya jangan, tidak mendudukkan martabat manusia yang terhormat, mengecewakan yang nggak dapat. Yang dapat, wah aku lihat kan gitu, masya Allah. Menurut saya itu semua tindakan menimbulkan kekecewaan itu tidak dibenarkan oleh Allah. Masya Allah. Matur nuwun Bu Nyai. Gitu ya, bener ya, sampai kangen ya, sudah lama tak gabung. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini juga nggak seragam ini lagi di rumah. Nggak apa-apa, yang penting ini bisa ngikuti, bisa nambah ilmu ya. Monggo ada yang bertanya lagi. Bu Rifan mau bertanya tak? Monggo. Baik kalau begitu. Bu Fuad barangkali mau bertanya, monggo. Ya, diaktifkan dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai dan Bu Hasti. Ini menambahi saja, misalnya tadi yang kaitannya dengan hati. Kalau kita misalnya pertama di lingkungan pekerjaan, kita itu mungkin berusaha untuk mencarikan solusi atas masalah yang ada. Kemudian ada dalam membuat kebijakan tersebut ada mungkin yang tersinggung, kecewa gitu ya. Nah seperti itu pripun Bu Nyai.
pasti ada yang kecewa dari kita, misalnya dalam memutuskan sesuatu itu. Kemudian yang kedua dalam bersosialisasi, mungkin kita berusaha mengerjakan apa yang telah menjadi tugas itu. Menurut kita sudah mengerjakan sebaik-baiknya gitu ya. Tapi ternyata dinilai atau disalah-salahkan atau bahkan di fitnah dan lain-lain seperti itu. Nah, seperti itu berarti kita berdiam diri saja dengan istighfar. Seperti itu ya Bu ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kebijakan yang ada yang kecewa, kebijakan itu dimusyawarahkan, musyawarah mufakat. Berarti kalau musyawarah mufakat adalah memperhatikan bagaimana usaha-usaha dari yang musyawarah itu. Lalu terjadi keputusan ada yang kecewa. Apakah itu ada penyakit hatinya? Yang kecewa hendaknya kemudian iman kepada takdir, ada takdir yang seperti itu gitu. Nah, yang pengambil keputusan supaya mengambil pelajaran bahwa apa yang diputuskan menimbulkan kecewa, nanti untuk selanjutnya perlu musyawarah mufakat yang benar-benar mantap gitu ya, sehingga yang diputuskan hasil musyawarah tidak yang kecewa. Kemudian yang sudah berusaha baik tapi masih disalahkan, kalau sudah kecewa. Kalau sudah baik disalahkan, itu Allah yang Maha Tahu. Yang menyalahkan itu karena nafsu, apa karena memang dia tahu yang benar seperti ini, tapi terlaksana misalnya. Allah yang Maha Tahu. Jadi nanti yang akan memberikan keputusan itu pahala apa dosa itu Allah. Lihat niatnya orang yang menyalahkan itu. Kalau niatnya menyalahkan itu karena Allah Maha Tahu. Kalau yang menyalahkan itu karena nafsu, Allah juga Maha Tahu. Yang disalahkan bagaimana? Memang wa in sabartum la khairus sabirin. Kalau kamu bisa sabar, maka bagus sekali bagi orang-orang yang sabar. Tetapi kalau klarifikasi lebih baik. Aku disalahkan karena nggak tahu. Lalu aku tabayun klarifikasi. Gini loh ini, seperti ini. Berarti kan nggak salah kan itu. Supaya tidak berketerusan kita benar tapi disalahkan. Jadi perlu klarifikasi, perlu musyawarah mufakat untuk menguak permasalahan supaya jelas semua. Nonton Bu Fuad. Gitu ya, Bu Fuad ya. Matur nuwun Bu Nyai atas mauidhah hasanahnya hari ini. Mudah-mudahan semua pemirsa dan juga para jamaah sekalian kita menjadikan orang yang benar-benar diridhoi Allah dengan menghindari penyakit hati ini. Dan yang terpenting adalah untuk supaya kita bisa tetap memberikan keimanan pada kita dan kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nyai tadi bermanfaat semuanya untuk kita semua dan menambah ilmu untuk kita semua dan kita jalankan. Dan yang terpenting sekali yang menjadikan kita adalah ridho dari Allah. Itu yang terpenting. Mudah-mudahan kita diridhoi dan insya Allah surga jannah yang sudah dijanjikan Allah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sudah gabung hari ini untuk majelis ilmu ini, baik para pemirsa dan juga para jamaah sekalian. Mudah-mudahan para jamaah ibu-ibu sekalian diparingi semuanya sehat walafiat, bisa tetap mengikuti kajian-kajian walaupun secara online, jadi menambah ilmu secara online, secara virtual walaupun di rumah. Dan juga matur nuwun sekali buat Bu Nyai, mudah-mudahan Bu Nyai tetap diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehingga masih bisa membimbing kami semua dan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Matur nuwun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Matur nuwun sangat.